Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo bunda. Jumpa lagi dengan aku, Prismayani si Bunda. Udah lama kali aku nggak upload video, dan sekarang aku udah mulai lagi mau upload video. Dan untuk subscriber aku, jangan bosan-bosan ya untuk nonton video aku. Oke, di video kali ini aku mau sharing berbagi resep membuat sesuatu yang sering kami buat pas menjelang lebaran. Bukan kue, bukan gulai ayam, bukan ya yang biasa dimasak pas mau lebaran. Tapi ini kami nyebutnya adalah lomang atau lemang, yang bahan dasarnya adalah pulut putih. Jadi di video kali ini aku mau sharing gimana cara buatnya versi keluarga aku. Lebih utamanya sih versi ayah aku. Oke? Tonton terus videonya dan jangan skip. Oke? Oke, jadi yang pertama itu bahan dasarnya adalah pulut putih. Biasanya kita sebut pulut putih karena kan ada juga yang pulut hitam ya. Jadi itu adalah bahan dasarnya. Ini pulutnya sudah dibersihkan, sudah dicuci dan ditaruh di goni. Lalu bahan kedua adalah santan. Nanti santannya kita ambil dari ini kelapanya. Ini kelapanya ada 8 buah kelapa. Nanti ini dikukur, kemudian diambil santannya. Untuk ukurannya sendiri itu sebesar telapak tangan ya, kurang lebih ya bunda. Tergantung bunda buat lemangnya berapa kilo. Di sini kita buat 7 kilo dengan 8 buah kelapa. Kemudian bahan selanjutnya adalah bawang merah dan kemiri. Bawang merah dan kemirinya nanti dihaluskan, kemudian dicampur ke santan dan juga pulutnya. Dan tidak lupa juga garam ya teman-teman. Setelah bawang merah dan kemiri dihaluskan, kemudian dicampur dengan santan seperti di video, dan jangan lupa ditambahkan garam. Kemudian bambu lemang. Ini penting sekali, kalau nggak ada bambu lemangnya kita nggak bisa masak kecuali pakai alat yang lain. Di sini aku pakai bambu lemangnya. Ini bambu lemangnya sudah dimasukin air biar dalamnya itu bersih. Ya, ini aku pakai 18 batang. Kemudian daun pisang. Daun pisangnya nanti digunakan untuk lapisan dalam di bambunya itu. Dan jangan lupa untuk membersihkan bambu lemangnya terlebih dahulu agar tidak gatal dan kita juga lebih mudah memegangnya. Karena kan biasanya bambu itu kalau kita sebutnya itu miang, yang buat tangan itu gatal kalau nggak dibersihkan. Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu. Oke guys. Nah, itu bambunya yang sudah dibersihkan. Oke, cara membuatnya adalah pertama kita ukur dulu bambunya. Kemudian kita sesuaikan dengan daun pisangnya. Kita bisa mengukurnya menggunakan batang atau pelepas sawit ya, yang kecil tapi seperti di video itu kita belah dua. Itu bisa kita gunakan untuk mengukur bambu lemangnya dengan daun seperti yang di video. Kemudian digulung pelan supaya rapi, supaya lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam bambu lemangnya. Jadi dia lebih mudah untuk dimasukkan. Seperti itu. Lalu dirapikan agar dia di dalam lebih rapi, nggak ada yang kosong, ruang kosong gitulah. Setelah daun masuk, baru dimasukkan pulutnya. Memasukkan pulutnya juga harus pelan-pelan, sedikit-sedikit. Ini tadi pulut yang udah dibersihkan.
dimasukkan ke bambu yang udah ada daunnya, dimasukkan pelan-pelan sedikit-sedikit, kemudian diratakan dengan cara ditepuk-tepuk seperti itu, kemudian ditambah lagi. Ini proses yang lama yang ya harus sabar lah. Lalu diratakan lagi, ditepuk-tepuk, dimasukkan lagi, ditambah lagi pulutnya, lalu kemudian diratakan dengan lidi sawit, lidi kelapa sawit, tentunya yang bersih ya. Lalu ditambahkanlah santan. Ini santannya sudah dicampur dengan bumbu halusnya tadi dan juga garam. Dimasukkan pelan-pelan. Kemudian diratakan dengan lidi sawit tadi. Ditambah lagi. Diratakan lagi. Harus sabar ya bun. Ini proses buatnya ya lumayan lama. Kenapa harus diratakan? Biar antara pulut dan santannya itu ya tercampur rata gitu, biar mantep gitu. Kalau nggak rata nanti dia ada yang lemah, ada yang enggak. Nah, itu ayahku mencontohkan antara pulut dan santannya itu diukur. Jadi kata ayahku itu untuk mengukurnya itu 1 ruas jari seperti masak nasi itu lebih banyak santannya daripada pulutnya. Jadi jaraknya itu 1 ruas jari kita gitulah, kayak masak nasi itulah, kayak masak nasi itulah. Nah itu udah selesai, diapain dulu, disimpan dulu, bukan disimpan ya. Nah setelah semua bambu lemangnya sudah diisi, lanjut proses pembakaran atau pemanggangan. Ini masih proses awal, bambunya disusun, terus itu apinya belum terlalu banyak baranya, itu ditunggu sampai banyak baranya gitu. Jadi dia matangnya merata. Nah ini yang sudah matang ya, bambunya sudah berubah wujud, sudah berubah warna jadi coklat, dan itu dalamnya lemangnya sudah matang. Ini yang beberapa, dan ini beberapa lagi. Kenapa dipisah? Ya sengaja dipisah ayah biar gampang bawanya. Dan untuk membukanya itu kita gunakan bisa parang atau pisau yang tajam ya. Dan pas bukanya itu harus hati-hati, karena kalau nggak hati-hati bisa tangan itu atau jari bisa luka karena bambunya itu masih tajam. Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Bukanya itu ya satu-satu seperti itu. Ingat hati-hati karena tangan bisa luka kalau nggak hati-hati. Lalu diambil. Nah itulah dalamnya seperti itu. Kemudian dipotong-potong bulat-bulat kecil-kecil, itulah hasilnya seperti itu. Dan untuk dalamnya itu seperti ini. Nah, oke, itulah proses bagaimana cara membuat lemang. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video aku, semoga bermanfaat.